Oke, halo adik-adik. Nah, kita masuk ke materi bab baru ya. Nah, hari ini kakak akan ngejelasin tentang permintaan, penawaran, dan elastisitas. Nah, tapi di video kali ini kakak cuma mau jelasin permintaannya aja. Nah, biar nanti yang lainnya dibahas di video berikutnya ya. Nah, permintaan. Sebenarnya permintaan itu apa sih? Nah, jadi permintaan adalah jumlah barang, ya, jumlah barang yang diminta oleh siapa? Oleh masyarakat ketika waktu tertentu dengan tingkat harga tertentu. Kayak gitu ya. Nah, jadi itu emang benar-benar barang yang diminta karena barang ini adalah kebutuhan pokok kebutuhan pokok dari konsumen itu sendiri kayak gitu. Nah, kemudian kira-kira ada nggak sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi, ya, faktor yang mempengaruhi adanya permintaan? Ada apa aja sih? Nah, yang pertama ini karena harga barang itu sendiri. Nah, harga barang itu sendiri bisa mempengaruhi terhadap permintaan. Kok bisa? Ya bisa, karena apa? Karena harga barang itu sendiri menentukan kesetiaan gitu ya, kesetiaan antara konsumen dengan barang yang dikonsumsinya. Contohnya kayak gini, misalnya nih, kita biasa menggunakan pulpen merek A dengan harga 2000 daripada pulpen B dengan harga yang sama-sama 2000 kayak gitu ya. Nah, tapi ya misalnya pulpen A ini naik, yang awalnya 2000 dia jadi 3000. Tapi pulpen B harganya tetap 2000. Sorry ya, ini 3000 dan 2000. Nah, maka bagi masyarakat ketika kenaikan harga terhadap barang A terjadi, masyarakat akan lebih berpaling ya, ya udah mending kita nggak apa-apa lah kita pakai pulpen lain yang harganya tetap kayak gitu ya. Nah, jadi naik atau turunnya harga itu bisa menentukan permintaan terhadap barang tersebut. Nah, selain harga barang tersebut, ada apa lagi? Nah, yang kedua, ini tergantung dari harga barang lain. Nah, harga barang lain maksudnya apa sih? Nah, harga barang lain itu bisa mempengaruhi permintaan terhadap barang tersebut. Terlebih, kalau barang yang dimaksud adalah barang komplementer ataupun barang substitusi. Nah, barang komplementer itu artinya pelengkap ya. Nah, jadi barang pelengkap ini akan benar-benar mempengaruhi permintaan itu sendiri. Contohnya gini, ada teh dan ada gula. Nah, kalau misalkan kita mau bikin teh manis, kita butuh teh dan gula dong. Nggak mungkin dong kita cuma butuh teh aja sedangkan kita mau bikin teh manis. Nah, jadi teh dan gula ini adalah barang komplementer atau barang yang saling melengkapi. Dimana ketika harga gula naik misalnya, ya, ketika harga gula naik, nah orang-orang akan cenderung, oh gulanya mahal ya, ya udah deh kita nggak jadi minum teh manis, kita minum teh aja lah karena teh pahit aja lah karena gulanya mahal kayak gitu. Maka orang-orang akan cenderung menghindari teh manis karena harga gulanya mahal kayak gitu ya. Nah, jadi nanti permintaan terhadap teh juga akan menurun karena pelengkapnya atau harga gulanya itu juga tinggi kayak gitu. Nah, kemudian apabila yang berhubungan dengan barang substitusi atau barang pengganti. Kira-kira apa sih? Nah, jadi barang substitusi ini adalah barang pengganti dalam artian kalau kita tidak mengkonsumsi barang tersebut, masih ada alternatif lain. Contohnya gini, ini ada susu dan ada kopi. Nah, yang biasa kita konsumsi adalah susu dengan harga misalnya satu sasetnya sebesar 2000 dan kopi pun sama, harganya 2000. Nah, kemudian harga susu ini naik. Maka orang-orang ya udahlah, kalau misalnya harga susunya naik, kita pindah aja konsumsinya ke kopi atau ke teh manis kayak gitu. Nah, maka ketika harga susunya tinggi, maka kuantitas permintaan terhadap kopi ini akan semakin tinggi. Karena apa? Karena ya orang-orang memilih alternatif pilihan yang lain. Kayak gitu ya. Nah, kemudian selain harga barang lain, apalagi sih yang berpengaruh? Nah, yang berpengaruh adalah pendapatan. Nah, jadi pendapatan masyarakat itu akan berpengaruh terhadap permintaan suatu barang. Contohnya, ada barang misalnya gini, ketika penghasilan kita itu misalnya 1 juta. Nah, penghasilan 1 juta per bulan. Tapi di sini cuman bisa beli beras. Ya, bisa beli beras 10 kilo
per bulan misalnya ya. Nah, kemudian ketika pendapatan masyarakat tersebut naik jadi 2 juta per bulan, maka permintaan terhadap berasnya bisa lebih tinggi. Misalnya jadi 20 kilo. Kayak gitu ya, karena sebenarnya dengan beras 10 kilo per bulan tuh itu misalnya nggak cukup. Sebenarnya butuh 20 kilo. Nah, maka seiring dengan pertambahan pendapatan, maka pembelian terhadap kuantitas beras itu bisa bertambah. Kayak gitu ya. Nah, yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhinya ada yang namanya selera. Ya, selera masyarakat. Nah, kita tahu bahwa selera masyarakat di setiap daerah itu berbeda. Ada orang yang emang suka K-pop, ada orang yang emang misalnya seneng banget pakai jaket. Nah, kita nggak tahu kan selera orang tuh kayak gimana, kayak gitu. Tapi kita ambil contoh gini deh. Ada dua orang, si A dan si B. Si A dia tinggalnya misal di Lembang, sedangkan si B tinggalnya di Jakarta. Nah, kita tahu bahwa perbedaan suhu atau perbedaan cuaca di kedua kota ini adalah sangat timpang banget gitu ya. Dimana di Lembang ini cuacanya lebih dingin, sedangkan di Jakarta cuacanya lebih panas. Nah, kira-kira kalau misalnya saya nih jualan jaket, akan lebih laku di Jakarta atau lebih laku di Lembang? Jelas akan lebih laku di Lembang karena cuacanya dingin sehingga memerlukan jaket kayak gitu ya. Nah, jadi selera masyarakat pun bisa mempengaruhi yang namanya permintaan terhadap suatu barang kayak gitu. Next, yang selanjutnya ada karena jumlah penduduk. Nah, jadi jumlah penduduk itu juga menentukan yang namanya permintaan terhadap barang. Karena ketika jumlah penduduknya semakin banyak, otomatis permintaan barang baik itu untuk bahan pokok atau misalnya bahan sekunder itu akan lebih meningkat, kayak gitu ya, dibanding di tempat-tempat yang memang jumlah penduduknya sedikit. Nah, yang terakhir ini karena adanya ekspektasi harga. Ya, ekspektasi harga di masa yang akan datang, kayak gitu. Nah, kira-kira ketika di masa yang akan datang itu akan ini enggak sih, maksudnya pengaruhnya akan seperti apa kayak gitu ya. Nah, jadi ketika permintaan ini berpengaruh di masa yang akan datang, dia akan seperti ini. Contohnya kayak apa ya? Contohnya kayak emas. Nah, emas dia itu bisa lebih ini ya, bisa lebih apa ya, sebagai salah satu contoh ekspektasi harga di masa yang akan datang dia akan semakin tinggi. Kenapa? Ya contohnya kayak gini. Sekarang lagi musim apa? Lagi di masa pandemi gitu ya. Pandemi ini ya, di mana investasi kemudian harga saham itu anjlok ya kan. Sedangkan harga emas ini semakin lama semakin tinggi. Nah, maka orang-orang akan berbondong-bondong untuk membeli emas karena dia berpikir bahwa di masa yang akan datang ekspektasi harganya akan selalu naik kayak gitu ya. Jadi permintaan emas bisa saja semakin tinggi kayak gitu. Nah, materi berikutnya dibahas di video berikutnya ya, tetap stay tune. Oke, halo adik-adik. Nah, di video kali ini kita lanjutin lagi ya materinya. Nah, setelah sebelumnya itu sudah membahas tentang apa itu permintaan dan apa itu faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, di sini kita akan bahas lagi tentang fungsi permintaan itu sendiri. Nah, oke, fungsi permintaan itu sifatnya kayak gimana sih? Nah, jadi fungsi permintaan itu dia itu bernilai negatif. Ya, bernilai negatif atau memiliki hubungan yang negatif antara apa? Antara harga dengan kuantitas. Nah, ya, memiliki hubungan negatif antara harga dengan kuantitas yang diminta. Nah, sehingga fungsi permintaan itu sendiri bisa digambarkan sebagai QD. Di sini adalah demand. Ya, demand itu adalah permintaan. Nah, QD sama dengan A min B PD gitu ya, atau misalnya PD sama dengan A min ini harusnya ada B QD kayak gitu ya. Itu dari fungsi permintaan itu sendiri. Nah, selain fungsi permintaan kita masuk lagi ke materi hukum. Hukum permintaan itu kayak apa sih? Nah, jadi hukum permintaan itu berbunyi kayak gini. Ya, hukum permintaan itu berbunyi karena tadi bernilai negatif ya, berhubungan negatif antara harga dan kuantitas, maka hukum permintaan itu berbunyi, nah, jika harganya naik, maka permintaan barang ya,
permintaan barang akan turun dan berlaku sebaliknya. Nah, jadi gini ya, ketika harganya naik, maka kuantitas permintaan barangnya ini akan turun. Dan sebaliknya, ketika harganya turun, maka kuantitas permintaan barangnya akan naik. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan hukum permintaan itu bisa disesuaikan atau misalnya bisa dilihat dari kita misalnya nih sebagai sebagai konsumen kayak gitu ya yang biasanya melakukan permintaan. Nah, jadi kalau si konsumen itu dia akan menilai bahwa ketika harga barang yang kita mau beli itu misalnya harganya murah, itu biasanya kita akan beli dengan kuantitas yang lebih banyak dibandingkan ketika harganya mahal kayak gitu ya. Nah, bahkan ketika harganya mahal, ya udahlah kita cari barang lain aja yang sekiranya fungsinya sama tapi harganya jauh lebih murah. Nah, kayak gitu ya, itu hukum permintaannya. Nah, yang kemudian ada yang namanya kurva. Nah, tahu nggak sih kurva permintaan itu bentuknya seperti apa? Nah, jadi kurva permintaan itu bentuknya seperti ini. Nah, ini harga, ini kuantitas, permintaan itu, nah kurvanya seperti ini. Menurun dari kiri atas ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Kenapa sih menurun? Nah, karena ya berhubungan tadi dengan yang namanya hukum permintaan. Itu ya, nah berhubungan sama hukum permintaan. Ketika harganya naik, ya, ketika harganya naik, misalnya di sini harganya 10, kuantitas yang dimintanya misal nggak ada. Tapi ketika harganya 8, nah kuantitas permintaannya cuma 2. Nah, turun lagi harganya jadi 6, kuantitas permintaannya semakin banyak jadi 4 misalnya. Kayak gitu ya, makanya kurvanya dia menurun dari kiri atas ya ke kanan bawah. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Ini tentang fungsi permintaan, hukum permintaan, dan juga tentang bentuk kurva permintaan itu seperti apa. Nah, kita lanjutin lagi ke video berikutnya ya. Halo adik-adik, kita lanjutin lagi ya materinya ke subbab berikutnya. Nah, di sini sudah ada penjelasan tentang pergeseran dan pergerakan kurva permintaan. Nah, sebelumnya kenapa sih sama kakak itu dibedain antara pergeseran dan pergerakan kurva? Karena ini bisa memudahkan kalian untuk menghafalnya, kayak gitu ya. Nah, kayak kita bedain dulu apa sih perbedaan dari pergeseran dan pergerakan, kayak gitu ya. Nah, kita bahas dulu di sini. Yang pertama ada pergerakan. Nah, kalau pergerakan kurva ini tuh ya si titiknya tuh nanti akan akan berubah-ubah gitu ya. Nah, tapi pergerakannya dia masih di sepanjang garis kurva. Ya, sepanjang garis kurva. Nah, dalam artian dia itu hanya akan merubah titik tanpa merubah garis. Jadi si garisnya tuh tetap, cuman dia tuh mungkin bisa pindah ke titik yang di atasnya ataupun titik yang di bawahnya. Kayak gitu ya. Sedangkan kalau misalnya pergeseran ya, sedangkan kalau untuk pergeseran dia itu memungkinkan ya, memungkinkan untuk membuat kurva yang baru. Kayak gitu ya, membuat garis kurva yang baru. Nah, contohnya kayak gimana sih dan apa saja yang menyebabkan pergerakan dan apa saja yang menimbulkan pergeseran. Nah, jadi pergerakan itu dia hanya terjadi ketika harga barang itu sendiri yang berubahnya. Kayak gitu ya, contohnya deh, misal kayak gini. Ini adalah keseimbangan yang ditunjukkan oleh donat. Ya. Nah, si donat ini misalnya dia itu titik keseimbangannya ada di harga 2000 dengan kuantitas penjualannya 10 gitu ya. Nah, maka di titik ini adalah titik equilibrium atau titik keseimbangan yang ada pada donat kayak gitu ya. Nah, sedangkan ketika harganya naik ya, ketika harga donatnya naik, nah, maka kuantitas pembeliannya akan turun ataupun ketika harganya turun maka kuantitas pembeliannya akan naik. Ini sesuai dengan fungsi permintaan dengan hukum permintaan yang sudah kita bahas di video sebelumnya kayak gitu ya. Nah, maka ketika misalnya harga donatnya ini naik jadi 2.500, maka masyarakat tuh akan mengurangi pembeliannya karena uangnya tuh nggak cukup kayak gitu. Misalnya dari yang tadinya bisa
bisa beli 10. Mungkin ketika setelah kenaikan harga, dia tuh cuman beli 6, kayak gitu ya. Nah, maka titik keseimbangannya berubah dari yang awalnya di tengah jadi geser ke titik yang atas, ke titik E2. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Nah, begitupun sebaliknya, ketika harganya turun nih, misal turun jadi 1.500. Nah, masyarakat bisa membeli donat ini dengan kuantitas yang lebih banyak. Misalnya naik jadi beli 12 kayak gitu ya. Nah, maka titik keseimbangannya pun akan berubah lagi ke titik yang di bawahnya atau ke titik equilibrium 3. Nah, tapi perubahan itu tuh hanya perubahan pada titiknya aja. Dalam artian dia tidak menggeser-geser kurva baik ke kanan ataupun ke kiri. Kayak gitu ya. Kita tuh nggak bikin garis kurva yang baru. Kayak gitu. Itu kalau pergerakan. Nah, selanjutnya untuk poin yang selanjutnya dari B sampai F ini masuknya ke pergeseran. Kayak gitu ya. Oke, kita bahas dulu nih. Yang pertama, harga barang substitusi. Kalau misalkan harga barang substitusi atau harga barang penggantinya naik kayak gitu ya. Sorry, kalau turun dulu deh. Nah, kalau harga barang substitusinya turun, nah maka pembelian terhadap donat ini sendiri gitu ya. Ketika harga barang substitusi atau barang penggantinya turun, maka pembelian donat dia akan berkurang. Kenapa? Karena ya misalnya nih substitusinya ini bisa diganti sama kue misalnya, tapi harga kuenya turun. Nah, maka masyarakat akan lebih banyak untuk membeli kue dibandingkan dengan membeli donat. Nah, maka kalau misalnya karena pembeliannya turun, nanti si garisnya tuh dia akan geser ke kiri. Gitu ya, akan geser ke kiri, akan membentuk kurva yang baru. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya pembeliannya turun. Nah, sedangkan kalau harga barang substitusinya naik, itu ya kita ganti pakai pen yang ini, pen yang baru. Nah, ketika harga barang substitusinya naik, otomatis ketika harga kuenya naik, pembelian terhadap donat dia akan semakin tinggi. Kayak gitu ya, pembeliannya akan semakin tinggi. Nah, kalau misalkan pembeliannya semakin tinggi, otomatis kuantitas yang akan dijualnya atau yang akan dibelinya itu bertambah. Kalau misalnya bertambah, dia bergesernya akan ke sebelah kanan sehingga menimbulkan kurva yang baru. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, atau lalu untuk pendapatan, selera dan jumlah penduduk kayak gimana? Nah, oke, kita dijelasin lagi nih. Kita jelasin lagi untuk pembelian terhadap yang baru ya, terhadap pendapatan, selera dan jumlah penduduk. Oke, di sini ada pendapatan, kemudian ada selera, dan ada jumlah penduduk. Kayak gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalnya masyarakatnya pendapatannya meningkat, otomatis kuantitas pembelian yang mereka lakukan dia pun akan meningkat sejalan dengan meningkatan pendapatan. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya selera masyarakatnya naik, itu kira-kira kuantitas pembeliannya akan gimana? Akan sama. Ya, kuantitas pembeliannya ini rata-rata akan naik atau meningkat. Nah, jumlah penduduk pun sama gitu ya. Jumlah penduduk itu bisa mempengaruhi pergeseran dari kurva permintaan itu sendiri. Karena semakin banyak jumlah penduduk, maka kuantitas pembeliannya pun akan semakin tinggi. Kayak gitu ya. Nah, ini harganya, ini kuantitasnya. Nah, tadi pun sudah dijelaskan gitu ya. Ketika kuantitasnya naik, si kurvanya dia akan geser kemana? Ke kanan ya. Karena nanti kuantitasnya akan semakin banyak kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya kuantitasnya turun, dia akan geser ke sebelah kiri. Kayak gitu ya, karena tadi nih, misalnya dari sini nih pendapatannya naik. Yang awalnya beli donatnya cuman 10 dengan harga 2.000, karena pendapatannya naik ya udahlah jangan beli 10, beli aja 15 misalnya. Nah, maka dibeli nih 15. Nah, maka titik kurvanya atau garis kurvanya dia akan membuat yang baru dari misalnya garis D1 ke garis D2 atau garis permintaan 1 ke garis permintaan yang kedua. Kayak gitu ya, dengan titik keseimbangannya ada di sini. Nah, itu kalau misalnya meningkat nih. Kalau misalkan menurun kayak gimana? Contohnya gini. Sekarang lagi booming, ini berhubungan sama selera ya. Sekarang lagi booming misalnya apa nih? Makanan. Banyak ya. Misalnya deh seleranya itu lagi ke mie ayam kayak gitu ya. Nah, mie ayamnya tuh
udah ngerasa bosan banget gitu ya, yang tadinya suka beli mie ayam ya udahlah, karena udah bosan seleranya pun menurun gitu ya, selera mengkonsumsi mie ayamnya pun turun, sehingga kuantitas pembeliannya misalnya yang biasanya selalu beli setiap hari jadi mulai dikurangi, sekarang beli besoknya enggak, diseling-seling kayak gitu ya. Nah, maka dia tuh pergeserannya akan ke sebelah kiri. Karena apa? Karena kuantitas pembeliannya semakin menurun. Kayak gitu ya. Jadi ingat kuncinya, kalau ke kanan itu bertambah, kalau geser ke kiri itu berkurang, khusus di permintaan. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, untuk sebab selanjutnya kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Jadi stay tune ya.